Ya, kita tundukkan kepala, arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita mau berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk pagi menjelang siang hari ini. Kembali kami datang di hadapan Engkau untuk memuji-muji Engkau. Bahkan juga kami memberikan kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan menyertai dan memimpin kami. Telah kami saksikan, telah kami sampaikan di hadapan Engkau. Tiba saatnya kami masuk dalam firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu ini akan terus menggenapi setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau yang berjanji, Engkau juga yang telah menggenapi dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kami percaya hari ini firman itu akan menjawab dan juga akan menggenapi setiap apa yang kami inginkan terjadi dalam hidup ini. Roh Kudus yang akan berbicara kepada kami, Roh Kudus yang akan berbicara juga kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu sebagai penyambung lidah Tuhan, sebagai penyambung suara daripada Engkau, untuk di mana kami diberkati, dibukakan apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu dalam sebuah kebenaran firman Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Kami siap dan sedia untuk menerima kebenaran firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Kami sambut dan kami terima firman Tuhan itu. Mari kita yang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk. Ya, salam. Ya, puji Tuhan. Ya, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang barang yang kudus dan juga mutiara yang ada pada kita. Yang kita lihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-6. Mari kita buka ya. Injil Matius pasalnya yang ke Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-6. Ya, kita melihat di ayat yang ke-6 ya, ada satu ayat saja ya. Ya, perhatikan baik Matius pasal 7 ayat yang ke-6 ya. Hal yang kudus dan yang berharga, hal yang kudus dan juga hal yang berharga. Ayat yang ke-6,
Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baru saja kita baca dan baru kita dengar, ya, kita melihat tentang barang yang berharga dan juga barang yang kudus, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang dimaksud dengan barang yang berharga dan juga barang yang kudus itu? Sehingga di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-6, dia telah menjelaskan bahwa barang yang kudus dan berharga ini jangan sampai diberikan atau dilemparkan kepada babi dan juga kepada anjing, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi ada dua hal yang perlu kita harus telaah, ya, yang perlu kita harus renungkan. Apa yang dimaksud dengan barang yang berharga dan barang yang kudus itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Barang yang berharga, barang yang kudus itu apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini? Sehingga tidak boleh kita melemparkan atau tidak boleh kita memberikan itu kepada anjing dan juga babi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anjing dan babi ini hanya sebagai simbol. Jadi bukan berarti anjing dan babi yang benar, ya, tapi hanya sebagai simbol. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dengan apa yang dimaksud dengan barang yang berharga dan barang yang kudus itu, mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Lalu ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu?" Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan barang yang berharga dan juga barang yang kudus itu adalah kamu. Jadi yang dimaksud adalah barang yang berharga, barang yang kudus itu ternyata saya dan saudara. Ternyata adalah kamu atau saya dan saudara. Kenapa saya dan saudara atau kamu? Karena firman Tuhan bilang bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi ternyata saya dan saudara ini, kamu
adalah bait Allah. Nah, itu. Jadi apa yang dimaksud dengan barang yang berharga, barang yang kudus? Ternyata adalah saya dan saudara. Ternyata adalah kamu. Kamu atau saya dan saudara. Di dalam itu ada roh Allah yang berdiam. Jadi ternyata saya dan saudara, di dalam kita ini ada roh Allah yang sedang berdiam. Makanya firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, lalu Dia menciptakan manusia, ya, dari segala makhluk yang ada. Ternyata manusia adalah makhluk yang paling mulia. Kenapa dikatakan paling mulia? Karena di dalam manusia itu ternyata ada roh Allah yang sedang berdiam. Jadi saya dan saudara atau kamu, ada roh Allah yang berdiam. Sehingga Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 menjelaskan bahwa barang yang kudus dan barang yang berharga, itulah saya dan saudara. Karena roh Allah itu berdiam di dalam kamu. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius 7 ayat yang ke-6, di situ disampaikan barang yang berharga, barang yang kudus itu jangan sampai diberikan kepada anjing, dan juga dilemparkan itu kepada babi. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan diberikan kepada anjing dan juga dilemparkan kepada babi? Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa ini bukan anjing yang benaran atau anjing yang betulan, atau bukan babi yang benaran atau betulan, tidak. Tetapi di sini dijelaskan bahwa anjing dan babi itu digambarkan dengan supaya jangan diinjak-injaknya, atau dengan kakinya lalu ia berbalik untuk mengoyak kamu. Nah, itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Anjing dan babi ini digambarkan dengan jangan sampai dia menginjak-injak dan kakinya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya barang yang berharga, barang yang kudus ini adalah saya dan saudara. Yang dimaksudkan itu anjing dan juga babi. Jangan sampai kita membuka peluang. Untuk apa? Untuk iblis dan setan yang akan menginjak-injak kita, yang akan mengoyak-ngoyak kita. Karena saya dan saudara ini adalah barang yang berharga, barang yang kudus.
Jangan sampai iblis setan itu akan menginjak-injak dengan kakinya, lalu akan mengoyak-ngoyak saya dan saudara. Karena saya dan saudara adalah barang yang berharga, barang yang kudus. Untuk kita tidak boleh membuka celah atau membuka peluang. Sekalipun kita adalah barang yang berharga, barang yang kudus, tetapi ketika kita memberikannya itu kepada anjing yang disebut dengan iblis atau setan, atau melemparkan itu kepada babi, mutiara yang ada pada kita, sesuatu yang kudus, sesuatu yang berharga itu, kepada setan atau kepada iblis, maka dia akan menginjak-injak dengan kakinya. Bahkan dia berbalik untuk menyerang atau berbalik untuk mengoyak-ngoyak saya dan saudara. Jadi ini yang perlu kita harus renungkan. Ini yang perlu kita harus jaga. Ini yang perlu kita harus bentengi. Ini yang perlu kita harus terus merawatnya. Karena sesuatu yang berharga, yang kudus itu ternyata saya dan saudara, yang sudah dijelaskan oleh 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa di dalam kamu itu ada roh Allah yang sedang berdiam? Kamu adalah bait Allah itu sendiri, dan bait Allah itu sedang berdiam di dalam kamu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, siapapun latar belakang kita, seperti apa hidup kita, apakah kita itu wanita atau perempuan, apakah kita anak kecil, besar dan lain sebagainya, semua kita adalah kudus. Semua kita ini berharga. Berharga, saudara. Sampai-sampai ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, ketika dia berfirman, tapi Allah sendiri yang menghembuskan napas Allah sendiri yang meniup, sehingga manusia yang dari debu tanah itu menjadi manusia yang hidup. Dan napas yang dia sedang lakukan, yang sedang terjadi, yang sedang dihirup saat ini adalah napas yang dihirup, yang dibuat, yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan sendiri yang meniup napas itu, sehingga manusia yang dari debu tanah itu menjadi manusia yang berharga dan kudus. Sehingga tidak boleh kita berikan itu kepada anjing atau iblis setan. Tidak boleh kita lemparkan mutiara kita, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai itu, kepada babi atau setan, iblis, dengan kakinya. Tetapi juga dia akan berbalik untuk mengoyak saya dan saudara. Saya dan saudara, betapa berharga dan betapa kudus. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan yang bersifat kecelakaan, bukan. Tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi juga rancangan yang penuh dengan pengharapan yang sangat luar biasa.
yang kita akan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita tidak boleh membuka celah, asalkan kita terus menjaga dan merawatnya, membentenginya. Barang yang berharga, barang yang kudus itu. Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah, bagaimana caranya barang yang berharga, barang yang kudus itu akan terus terjaga, akan terus terawat atau dirawat, akan terus dilindungi, akan terus dibentengi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tentunya saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kita merawatnya selalu dan senantiasa dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk selalu berdoa. Membangun rumah doa bukan hanya saja di tempat di gereja, tetapi di rumah kita masing-masing, dengan keluarga. Berdoa bersama-sama dengan keluarga, tetapi juga berdoa juga masing-masing juga bisa, tetapi dengan keluarga juga bisa. Ya, dalam rumah kita masing-masing. Ya, jadi tidak hanya di tempat pelayanan kita atau di tempat persekutuan kita seperti hari ini, tetapi di dalam rumah kita juga masing-masing. Itu yang disebut dengan kita sedang menjaga dan melindungi sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai itu. Melindungi kita sendiri, menjaga kita sendiri, membentengi kita sendiri. Ketika kita selalu dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Lalu yang berikut, jangan bosan-bosan atau jemu-jemu untuk kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu dan senantiasa dengan lagu-lagu pujian rohani di rumah kita. Kita tidak sekedar mendengarkan lagu-lagu rohani di rumah kita, tetapi kita sendiri juga memuji-muji Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena di dalam diri kita ini, di dalam kehidupan kita ini, ada bait Allah yang sedang berdiam. Bait Allah yang sedang berdiam itu suka dan sangat suka untuk memuji dan memuji Tuhan. Sehingga untuk bagaimana kita menjaga dan melindungi, merawat sesuatu yang kudus dan yang berharga itu adalah terus memuji dan terus memuji Tuhan. Kemudian yang terakhir, ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah memuji Tuhan, jangan lupa kita membaca firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak hanya dibaca ketika dalam persekutuan ibadah seperti saat ini, atau dalam persekutuan yang lain, tetapi di dalam rumah kita juga kita harus membaca firman Tuhan. Karena semua kisah hidup kita, semuanya dan keseluruhannya itu ada di dalam firman Tuhan. Kita ingin tahu rahasia kehidupan kita. Kita tahu akan setiap rahasia rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi baca firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, baca setiap hari, setiap saat.
setiap hari bisa satu pasal sampai dengan selesai, karena di dalam firman Tuhan itu banyak sekali tentang kisah-kisah kehidupan kita. Apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi dan akan terjadi itu ada di dalam firman Tuhan. Dan itu kita sedang menjaga hal yang kudus dan hal yang berharga ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin membaca satu ayat untuk memberikan referensi dari sesuatu yang kudus dan yang berharga ini, ya. Di dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima, coba kita lihat, ya. Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan ayat ini dengan baik. Keselamatan yang kita miliki, keselamatan yang terjadi bagi saya dan saudara, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi oleh rahmat-Nya atau oleh anugerah-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbuat baik itu bukan berarti tidak boleh. Boleh. Tetapi firman Tuhan sampaikan bahwa perbuatan baik itu yang dilakukan atau yang dikerjakan itu tidak bisa menjamin, itu tidak bisa membuat bahwa kita harus menjadi orang yang diselamatkan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan itu adalah anugerah, keselamatan itu adalah rahmat yang diberikan Tuhan itu kepada saya dan saudara dengan cuma-cuma. Jadi keselamatan itu akan berlaku kepada siapa saja. Siapa saja. Keselamatan itu diberikan kepada siapa saja. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan karena dia sedang berbuat baik. Sekali lagi, berbuat baik bukan berarti tidak boleh. Boleh. Tetapi bukan berarti ketika dia berbuat baik maka keselamatan itu akan menjadi bagian. Tidak. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah rahmat yang diberikan secara gratis, secara cuma-cuma kepada siapapun. Hanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan dengan baik bahwa keselamatan itu oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi memang benar, memang betul bahwa semua orang itu telah menerima keselamatan. Karena keselamatan itu dengan cuma-cuma, dengan gratis. Tetapi keselamatan itu oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Apa yang dimaksud dengan permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Seperti tadi Bapak sudah sampaikan, barang yang berharga, barang yang kudus itu dijaga. Dijaga dengan baik-baik. Supaya apa? Supaya tidak bernoda. Supaya tidak bercelah. Supaya tidak jatuh di dalam dosa. Karena firman Tuhan bilang bahwa aku akan datang segera. Tetapi ketika aku datang segera, aku tidak mendapatkan kamu sedang bercela. Aku datang segera, tetapi kamu harus di dalam kekudusan. Jadi keselamatan itu diberikan oleh Tuhan Yesus itu secara gratis siapapun. Asalkan orang itu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia harus hidup kudus. Dia tidak boleh bercela. Dia harus hidup kudus. Dia tidak boleh bercela. Dia harus setia dan terus setia apapun yang terjadi dalam hidup ini. Dia harus setia kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan Titus pasal 3 ayat yang kelima, bahwa keselamatan itu ketiga akan terus kita miliki. Ketiga, barang yang berharga, barang yang kudus itu kita jaga dengan baik. Lalu bagian yang terakhir, untuk referensi bagian yang terakhir, kita lihat ya, Nehemia 13 ayat yang kedua. Nehemia Nehemia 13 ayat yang kedua. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengubah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengubah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang ketika kita terlalu setia, ketika kita terlalu kudus dan suci, maka orang akan mengatakan bahwa orang itu terlalu fanatik. Kata fanatik itu adalah kata yang berlebihan. Kata fanatik itu adalah kata-kata yang berlebihan, yang tidak terhormat. Jadi terkadang ada yang mengatakan seperti itu. Ketika kita rajin dalam sebuah ibadah, ya, ketika kita rajin berdoa, ketika kita rajin dalam membaca firman Tuhan, rajin dalam berpuasa, rajin memuji Tuhan, maka ada beberapa orang yang nanti tidak senang dengan kita. Bahkan mungkin nanti dia akan mengutuk kita. Ketika kita setia dengan Tuhan, ketika kita aktif dengan Tuhan, nanti ada beberapa orang juga tidak senang, tidak suka dengan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ketika kita mendengarkan firman Tuhan bahwa karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, yang harusnya orang Israel itu harus disonsong dengan roti dan air. Lalu mengubah Bileam untuk melawan orang Israel, supaya Bileam itu harus mengutuki orang Israel. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Apapun kata orang lain dengan saya dan saudara, apakah itu bersifat menghina, memojokkan, atau menjelek-jelekan kita, tidak akan pernah berpengaruh dalam setiap kehidupan kita. Karena ketika kita fokus dengan Tuhan, semuanya itu Tuhan akan ubah untuk menjadi berkat. Amin, saudara. Yang penting kita fokus dengan Tuhan. Karena apapun kata orang, seperti apapun, ketika engkau fokus dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memperhatikan engkau. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bagian referensi tentang barang yang kudus dan suci kita harus jaga. Tentunya ada konsekuensi. Iblis tidak suka, iblis tidak senang, sehingga iblis tidak akan menghasut orang-orang yang juga nanti tidak senang dengan kita. Tetapi kita tidak perlu fokus dengan orang yang tidak senang. Kita berdoa, sebab sesuatu yang tidak senang akan menjadi senang, karena semuanya Tuhan akan mengubahnya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan di saat pagi menjelang siang hari ini. Dan kita akan nyanyi pujian. Kita nyanyi pujian ya. Seperti wanita. Haleluya. Ya, kita nyanyi pujian Yesus Juru Selamat ya. Yesus Juru Hidup. Ayo kita nyanyi. Mari kita bangkit berdiri. Ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku angkat namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku,
dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus Engkau juru takkan tenggelam, tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus Engkau juru menopang hidup. Haleluya. Ya, kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya, kami bersyukur karena kami sudah menerima firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu supaya sesuatu yang kudus dan yang berharga ini tetap kami menjaganya dengan baik, karena kami ada di dalam Engkau, ya Tuhan. Setiap kami yang sudah mendengar, Tuhan memberkati. Bahkan juga yang menyaksikan lewat Facebook juga Tuhan memberkati. Setiap telinga yang mendengar juga Tuhan memberkati. Karena Engkau adalah Tuhan yang punya langit dan bumi dan segala isinya, yang sanggup memberkati dengan seperti apapun. Engkau sanggup untuk mengubahnya semua untuk menjadi berkat. Terpuji-pujilah Engkau, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur akan firman. Haleluya, haleluya, amin. Ya, saya kembalikan kepada WL ya, worship leader. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan. Amin. Semua diberkati Tuhan. Lambaikan tanganmu untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman-Nya, dan tiba saatnya kita menjalankan korban persembahan ke dalam pekerjaan Tuhan. Kita angkat. Sungguh ku bangga Bapa. Haleluya.
tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena menyenangkan. Bapa punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun Ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, Karena ku tahu ini menyenangkan hati. karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan doa persembahan dengan kasih Kristus. Mama Eva bawa kita dalam doa persembahan. Dalam doa kita berdoa. Puji syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah memimpin kami di dalam mendengarkan akan firman-Mu, bahkan memuji-muji Engkau ya Tuhan. Kiranya ibadah kami ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami juga telah selesai memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah semuanya itu dapat kami gunakan dengan baik di dalam kelebaran akan firman-Mu di tengah-tengah jemaat kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa dalam surga, kami tetap mendoakan Bapak Gembala beserta dengan Ibu Gembala dengan keluarga di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan. Ya Bapa dalam surga, bahkan anak-anak yang jauh dari mereka, kiranya Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ampunkan semua salah dan dosa kami. Dengarkan kami yang bermohon kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami bawa doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Sí, está muy bien. Sí.